dapat satu. Yang terjadi bukan begitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukan polisi ngejar orang 8 tahun kok nggak bisa ketangkep-tangkep. Baru sekarang secara rame baru ketangkep 15 hari. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini. Ketika itu kasus ini adalah bermula dari meninggalnya 2 orang ya, Mbak Gina sama Mbak Egi. Kemudian dia katanya nih ya oleh Polsek disampaikan kecelakaan ini dan meninggal gitu kan. Kemudian dari pihak yang ini Mbak Gina ini kok nggak ada lukanya, HP-nya kok nggak pecah dan sebagainya. Wah ini bukan kecelakaan tunggal nih, ini pasti dibunuh. Gitu kan. Bikinlah LP ke Polres. Polres kemudian mengadakan penyelidikan dan kemudian mengadakan penyidikan. Hasil daripada penyidikan itu, maka dia Kapolres menyampaikan, kami sudah menetapkan 11 tersangka. 8 orang sudah kami tangkap, 3 masih DPO. Mengapa polisi mengeluarkan DPO ini? Karena 5 orang yang ditangkap itu waktu itu ngaku bahwa pelakunya utama adalah mereka ini. Ngaku tapi berdasarkan versi mereka Ya, digebukin. saksinya. Kalau digebukin itu nggak ada itu. Waktu itu nggak mungkin ketahuan dong. Tapi nanti saya sampaikan lah bahwa itu bahwa digebukin bahwa itu tuh alasan biasa itu. Saya dulu pernah mengalami gitu ya. Alasan biasa itu ngaku. Biasa orang untuk menyudutkan polisi ya, untuk mengatakan bahwa dia itu dianiaya dan sebagainya tuh. Biasa bukan memang biasa digebukin oleh polisi dalam pemeriksaan kan? Itu bisa jadi terjadi. Bisa jadi tidak. Bisa terjadi karena apa? Dulu sebelum ke KUHP, polisi dimanapun di dunia itu kalau meriksa orang itu mesti ngebukin. Dulu sebelum ada KUHP. Setelah ada KUHP, sekarang ada pengawasan yang ketat. Polisi mungkin masih ada yang garang-garang itu, tapi hampir semuanya sudah tidak ada. Nah, kemudian orang yang ngaku-ngaku digebukin itu, saya sendiri sebagai polisi ya, pangkat saya Brigjen waktu itu, saya meriksa 13 tersangka yang saya tangkap dari Maluku, kemudian saya periksa langsung. 1 orang saya periksa di sini, 12 menunggu di sana, pengacaranya ada. Sampai jam 12 malam selesai. Setelah selesai, dia ngadu ke POM sama Komnas HAM. Ngakunya Pak, digebukin. saya dicabutin kukunya. Itu yang terjadi ini, Saya panggil Pak Komnas HAM, saya ngadep Pak. Silakan Pak ya, dengerin pengacaranya tak panggil. Ceritakan dulu saya waktu mereka ini. Nah pengacara kan ada, itu contoh ya. Poinnya adalah ini hanya pengakuan belaka saja dari para pelaku. Bisa jadi tidak, itu aja. Ini kan ya. Jadi 50-50, saya nggak menolak. Saya teruskan tadi ya sampai mana. Polres kan menyelidikan. Hasil daripada penyelidikan itu sudah pakai scientific crime investigation. Sudah pakai barang bukti yang macam-macam, otopsi dan sebagainya lah sudah gitu. Hanya katanya dibantah, kenapa kok ada sperma kok nggak diperiksa DNA kan gitu kan? Itu sengaja itu supaya nggak, itu nggak usah diperdebatkan di sini karena apa? Itu sudah diteliti oleh hakim. Jadi polisi itu ya tugasnya hanya mengadakan penyidikan. Di dalam penegakan hukum itu, polisi itu peranannya cuma di sini, penyidikan. Artinya penyidikan apa? Mengumpulkan barang bukti, saksi, petunjuk dan sebagainya, diramu di dalam suatu berkas. Berkas itu kemudian diteliti oleh jaksa. Apakah memenuhi syarat nggak ini untuk menuntut orang itu? Kalau tidak memenuhi syarat pasti dikembalikan. Intinya pada saat itu memenuhi syarat untuk menuntut, kemudian sudah, diproses di ini belum selesai ceritanya. Oleh jaksa kan sudah saringan kedua ya, dikirim ke pengadilan. Hakim kan meneliti itu, lihat periksanya Jessica itu 1 tahun kan kayak gitu telitinya gitu ya. Terjadi akhirnya hakim memutuskan bahwa 5 orang inilah yang tersangka dan divonis bahkan sampai seumur hidup, ada yang nggak seumur hidup kan masih lalu kecil ya. Lalu kesulitannya menurut Anda 3 orang ini kenapa? Saya belum selesai saja. Dengan selesainya kasus itu kan, maka polisi sudah puas karena apa? Jerih payah dia penyidikan berhasil menimbulkan 5 orang di persidangan. Adapun yang 3 orang ini tidak dijadikan, nggak bisa jadikan DPO lagi dong, nggak bisa dikejar lagi dong. Kenapa? Karena tadi kan kesaksian 5 orang ini kan mencabut. Jadi DPO itu dibikin ya tahun 2016. Itu berdasarkan pengakuan 5 orang ini. Ketika perkara itu dilimpahkan ke Polda, ini mencabut. Itu loh. Mencabutnya karena apa? Karena ancaman. Ancaman orang di luar katanya gitu. Dengan dicabutnya pengakuan bahwa 3 orang itu terlibat,
Maka gugurlah daya untuk mencarikan DP orang itu. Polisi nggak ngejar lagi, selesai urusannya. Nah belakangan kemudian muncul munculnya kan karena framing. Framing oleh siapa? Framing oleh itu. Jadi gini ya, kalau saya yang meneliti sebagai intelijen ya, ini ada suatu framing ya untuk bikin supaya polisi itu konyol lah, nggak bisa apa-apa gitu. Dilala ada difiturkan film. Film kan, film itu menceritakan menurut versi daripada sutradara. Dia ambil yang kira-kira sepotong-sepotong, tidak semuanya loh. Dan versi dari keluarga almarhumah juga. Ya enggak semua diwawancara semua itu. Jadikan film. Tapi film sayang gitu. Tapi ceritanya film kan kayak gitu. Sehingga seakan-akan wah polisi banyak apa atau ada kencakalan. Ada lagi sekarang pernyataan bahwa ini pengacara bilang salah tangkap dan sebagainya gitu kan. Pengakuan dari Saka Tatal yang sudah divonis sudah terpidana. Itu tadi termasuk seperti saya dulu itu waktu diomongin sama yang teroris yang 13 orang. Jadi mengada-ngada menurut Anda Pak Ari bahwa dia disiksa. Saya tidak mengatakan dia mengada-ada. Kemungkinan benar, kemungkinan tidak. Tapi kalau memang dia begitu ya, itu bukan sekarang kemudian wow kalau itu penyidikan itu salah, enggak. Dia boleh mengadu kepada polisi ataupun siapapun yang ngelapor untuk menuntut polisi yang menganiaya dulu itu. Sebentar Pak Ari. Dia gitu. Saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi. Ini ada orang sengaja framing untuk mengolok-olok polisi biar konyol. Ini ada suatu kekuatan ya. Kekuatan yang siapa ingin membuat ya. Ada institusi lain maksudnya atau siapa? Maksud saya gini. Opini publik itu tercipta daripada media sosial yang berkembang. Yang beredar ya. Bapak pengacara itu ngomong bahwa ini salah tangkap, dipikirnya adalah terjadi salah tangkap. Kan gitu. Media ngomong bahwa polisi ngejar orang Cina cukup 8 tahun, kok ada kesulitan, dia pikirnya kan memang polisi ngejar selama 8 tahun. Padahal kan tidak. Kenyataannya terjadi. Contohnya kayak gitu tadi itu, sebabnya kayak gitu. Jadi bukan orang yang framing, ada sebuah kekuatan menurut Anda itu? Saya yakin ada kekuatan. Bang Reza, Anda melihat juga seperti itu? Ada itu sebuah dugaan kekuatan. Ya. Tetapi kenapa kok jadi rame sekali jauh, ini? Enggak, tapi kok agak jauh sih kalau saya mikir ada kekuatan. Sorry gini Bu ya, saya polisi. Dan saya bukan polisi orang yang membela kalau polisi jelek. Kalau polisi jelek, saya bilang polisi goblok itu harus ditindak. Tapi kalau polisi sudah berbuat sebaik mungkin dan menurut kacamata saya sudah benar gitu ya, jangan disudutkan bahwa polisi itu berbuat salah sehingga polisi itu seakan-akan kalau perlu dibubarkan gitu. Kira-kira begitulah. Sehingga itulah muncul kayak gini, kita ini semua korban framing gitu tadi. Itu analisis saya.